Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Rengat, singgah sebentar di Kuantan Singingi. Kalau salam kita kurang semangat, minta diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selendang indah anak Allah raja, membalut indah di seluruh tubuhnya. Siapa tadi yang menjawab salam dari saya, insya Allah masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Oma, ayah bunda, coba angkat tangan yang ingin masuk ke dalam surga. Coba angkat tangan. Seorang yang angkat tangannya. Coba angkat tangan yang kepingin masuk surga. Angkat tangan. Oke, apa-apa ndak ada seorang apa lo nampak? Yakin kami Ustaz, kami ingin masuk surga. Coba angkat tangan yang kepingin duluan masuk surga. Angkat tangan. Syaratnya mati dulu. Ada yang ingin mati duluan? La ilaha illallah. Enak. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Mustafa Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang sama-sama kita hormati, kita ta'azimi Bapak Camat kita yang bersama hadir di hadapan kita bersama. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili beserta perangkat desa, RT, RW, Kadus dan BPD. Yang kita muliakan para mursyid kita, para Sayyidul Khulafa, para khalifah, tuan-tuan guru. Yang kita muliakan orang tua kita, pimpinan lembaga kerapatan adat yang hadir, seluruh kaum muslimin dan muslimat, para imam, para bilal, para khatib, seluruh masyarakat yang berhadir pada pagi yang berbahagia ini. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli halin wa fi kulli halin. Dalam keadaan apapun, dalam situasi bagaimanapun, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa orang yang bersyukur terhadap nikmatku, niscaya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat yang disyukuri. Dan siapa yang kufur terhadap nikmat Allah ta'ala, bukan dia dikurangi, tetapi Allah ta'ala akan memberikan azab yang sangat pedih kepada orang tersebut. Mudah-mudahan kita adalah abd dan syakur, adalah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berselawat kita buat baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala,
bolehlah rasanya kami ini memperkenalkan diri sedikit. Bolehnya, Mak? Pertama, kami ingin sampaikan bahawa sesungguhnya Rokan Empat Koto ini adalah kenangan indah bagi kami, dan ada kenangan yang luar biasa untuk kami. Mengapa demikian, Bapak sekalian? Karena di sekitar tahun 1960, datuk kami, atuk kami itu tinggal di Rokan Empat Koto. Tinggal di Rokan Empat Koto di daerah pasar sana. Datuk kami, datuk kontan, datuk kandung, ayah dari ayah kami, meninggal tahun 1965 dan dia dimakamkan di Rokan Empat Koto. Dekat makam lama pasar ada sebelah kanan tuh. Disitulah datuk kami dimakamkan. Puluhan tahun, mak sekalian, kami tidak tahu kalaulah sesungguhnya ayah kami itu punya ayah dahulu pernah tinggal di sini dan meninggal di sini. 6 bulan menjelang meninggal ayah saya, barulah dia sampaikan bahawa makam datuk kalian ada di Rokan Empat Koto. Iya ya, iya. Mengapa baru sekarang disampaikan? Pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, ini perlu saya ceritakan karena ini saya sering berziarah ke sini Bapak Ibu sekalian. Ya, sering melihat kuburan datuk saya. 6 bulan menjelang ayah saya meninggal dunia 2018, kami pergi ke Rokan Empat Koto, melihat sudah lebih dari 40 tahun tidak pernah diziarahi. Pada akhirnya kami cari, mendiang ayah saya, tahu ada ciri-cirinya, dapatlah makam itu. Dapatlah makam itu Bapak Ibu sekalian, dan alhamdulillah baru kami berikan tanda sedikit, ya, disitulah menjadi rasa syukur. Rupanya Rokan Empat Koto ini datuk kami pernah di sini. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada mungkin 1 atau 2 yang kenal dengan datuk saya di sini. Tentu kalau ada kesalahan kami mohon diberikan kemaafan. Saya ada melihat salah satu orang hari raya kemarin, saya salat di masjid di belakang polsek. Saya ketemu dengan salah satu orang tua di kampung ini. Dia bertanya dari mana. Saya datang bersama paman kandung saya. Bapak tu ada sekarang di sini. Wajahnya nampak sama saya. Tah kalau dia ingat, kan begitu kan. Jadi Bapak sekalian, bahwa Rokan ini adalah satu kenangan bagi kami. Dan yang kedua, kami ingin juga sampaikan kepada tuan-tuan imam, para orang tua. Tadi kita ditawarkan jadi imam, saya memang tidak sanggup jadi imam. Yang kedua, dalam keadaan sakit Bapak Ibu sekalian. Saya kecelakaan 2018 tanggal 2 Maret. 2018 tanggal 2 Maret sampai hari ini kaki ini belum bisa dibengkokkan. Belum bisa dibengkokkan. Maka saya solatnya duduk sampai hari ini. Hampir 5 tahun dalam keadaan seperti ini. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala masih berikan kaki untuk saya bisa berjalan. Jadi kepada Tuan Imam tadi, bermohon maaf kalau seandainya tawaran itu tidak bisa kita laksanakan. Walaupun sebenarnya dalam keadaan sehat, saya pun tidak akan pernah sanggup bisa menjadi imam, apalagi di tempat orang lain atau yang bukan kampung saya, karena khawatir saya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenalan saya, nama saya Muhammad Nur, ya, nama saya Muhammad Nur. Alhamdulillah kita sudah berkeluarga Bapak Ibu sekalian. Nama emak saya adalah Halimah. Halimah kalau boleh diartikan adalah wanita perkasa, wanita yang kuat, perempuan yang kuat. Saking kuatnya punya anak 9 orang. 9 orang, ya, 9 orang. Kami adik-beradik, nomor 1 sampai nomor 7 laki-laki sadonya.
Laki-laki saja mah. Nomor 8, nomor 9 barulah perempuan, barulah pedusi. Kami nomor yang di tengah, ompek di atas, ompek di bawah. Ambo nomor 5. Ya, 9 orang bersaudara. Sangkin luar biasa perkasanya emak saya, kuenya emak kami ke, pernah dia melahirkan adik kami yang nomor 7. Borek kandungannya, borek adik lahir itu Pak, 5 kilo 7 on. Ada di siko boreknya lahir itu 5 kilo 7 on. Ndo lahir dah. 5 kilo tu. Padahal omak kami sani, omak kami kecil badannya setinggi ini saya, sebahu saya ditinggil. Tapi orang yang sani punya kekuatan yang luar biasa. Usia kandungan adik ketika itu 2 bulan Pak, setahun linek. Setahun ya di dalam pori omak kami itu. Percaya tak percaya, poilah ke dukun beranak ketika akan melahirkan. Apa kata dukun kampung, dukun beranak tu? Oh sayang, pulanglah kalian. Dia ndak sanggup dan do menyambut anak kalian ka. Dia ndak sanggup dan do. Poilah bawa ke Bangkinang, bawalah ke Pokan. Kata dia, ibu sekalian, berembuk antara ayah dan emak ketika itu, bapak ibu sekalian. Dia katakan, emak, dukun kampung, hidup mati kami di siko. Kalaupun kami mati meninggal dunia, ndak ada tuntutan doh. Iyo tunya, iyo. Alhasil emak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bidan kampung ni mencarilah ramuan. Setelah itu melaksanakan solat sunnah. Setelah itu tidak berapa lama air ramuan diminumkan kepada emak. Setelah itu melahirkanlah emak ni. Apa kata bidan kampung? Ambo rasa anak kalian kalau punya gigi dalam porik kalian tu lah. Ngapa punya gigi mak? Nya 2 bulan kandungan tu. Kan begitu ibu sekalian. Apa bahasa bidan kampung? Jalannya ko dipompan. Emak tahu dipompan? Dihalangi. Percaya tak percaya Pak? Rasulullah ketika akan dilahirkan oleh Aminah ke atas dunia ini, Bapak sekalian, Aminah itu membaca doa ketika melahirkan anaknya. Karena apa? Secara zahir maupun batin, orang Yahudi tidak menginginkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Aminah? U'idzuhu bil wahidis samadi min kulli syarri dhi hasad. Bahwa sesungguhnya ketika perempuan akan melahirkan, terkadang ucapannya kasar, menyinggung perasaan orang lain. Pada akhirnya dia berdoa, Bapak Ibu sekalian, agar orang itu sulit untuk melahirkan. Dan terkadang ada yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia pergi ke dukun, Pak Dukun, tolong jalan anaknya dihentikan, jalan anaknya dipersulit. Itu terjadi, Ibu sekalian. Terjadi, Bapak sekalian dan Allah. Tersenyum bidan itu, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tersenyum, ya. Maka setelah lahirlah anak, jalan anak kalian ini akan lahir ada yang menghambatnya. Wallahu a'lam, Bapak sekalian. Tapi terjadi. Maka dunia ini keramat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita punya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu sedikit yang ingin saya sampaikan di dalam perkenalan ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih dekat lagi, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun judul ceramah kita adalah hal-hal yang bisa menjadikan hati manusia lembut. Hal-hal yang bisa menjadikan hati manusia lembut. Ada istilahnya, Bapak Ibu sekalian, sentuhlah dia tepat di hatinya, maka dia akan jadi milikmu selamanya. Apa maksudnya, Bapak sekalian? Kalau omak sebagai seorang istri bisa pandai menyentuh hati suami, apapun yang omak minta, mak diagih sama laki itu. Betul? Alun diminta lemak lah diagihnya. Kalau kita pandai menyentuh hati suami. Timbul pertanyaan ibu kakak, hari kemarin hari apa? Hari apa? Jumat. Saya ingin tanyakan kepada omak yang ada di sini, ya. Ingin tak kita mendapat pahala umrah 1 kali 1 minggu? Ingin?
Lain nionya mak. Bahasa kami ini bisa dipahami kan enggak? Kena bahasa Jepang pak ha? Hah? Bahasa kami insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Apakah ada orang rokan ini menginginkan istrinya itu mendapatkan pahala umrah 1 kali dalam 1 minggu? Kepingin mak? Nio? 1 saja syaratnya pak. Apa syaratnya? Apa amalan yang bisa dilakukan oleh perempuan yang apabila perempuan itu bisa mendapatkan pahala umrah? Saya sering sampaikan amalan ini bapak sekalian. Pada hari Jumat suaminya pergi solat Jumat, setelah itu pulang waktu dari solat Jumat, istri tegak di depan pintu rumahnya dan menunggu kepulangan suaminya pulang dari Jumat. Togaknya di depan pintu tu. Setelah togak bapak sekalian, diambilnya tangan suaminya, diciumnya. Lai orang rokan contoh itu apa-apa lai pak? Lainya lain. Hah? Lai mak contoh itu kepada laki awak. Mengambil tangan laki pulang dari solat Jumat nilainya setara dengan umrah pak. Tapi syaratnya cie mak, jangan menyuruh suami, abang kalau abang beko pulang Jumat jangan lupa ya bang, iko gas bang, gas. Beko abang singgah di kodai itu boleh gas mo. Itu batal umrahnya mak. Syaratnya inyo pulang solat Jumat, setelah itu berzikir dengan tuan imam, berdoa dengan tuan imam, setelah itu inyo indak singgah di manapun tompek, langsung pulang ke rumahnya. Bini togak di depan pintu rumah mencium tangan laki, maka nilainya setara sama dengan umrah di hadapan Allah. Oma, mulai Jumat depan laksanakanlah. Sekalipun mak tangan laki awak tu bau gotah cium ajalah. Ya, sekalipun bau getah cium sajalah. Apa bahasa orang di kampung kami? Mencium tangan laki ndak nio, tapi mencium pitihnya ni. Banyak produksi jenis itu mak. Enak tapi ndak disiko dah. Disiko solehah-solehah sadanya. Wajah-wajahnya wajah-wajah bidadari-bidadari surga, wajah-wajah penghuni surga, walaupun ada wajah-wajah yang banyak utang nampak kami. Ni ustaz ngapa nampak ustaz? Ni ustaz pun punya utang. Senasib sepenanggungan tu mak biasanya bisa melihat itu kan, begitu ceritanya. Ya nak? Ya, ciumlah tangan suami. Bagaimana dengan umrahnya wahai Rasulullah? Umrahnya umrah mabrurah. Umrahnya adalah tamatan. Umrahnya adalah umrah yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulai Jumat besok mak, ciumlah tangan laki awak pulang dari salat Jumat. Seandainya dalam 1 bulan tu ada ompek kali Jumat, berarti ompek kali kita mendapat pahala umrah di hadapan Allah Ta'ala. Ya pak ya. Ya apa-apa lah ya tangan dapat dicium sama bininya. Lainnya pak. Datanglah omak-omak digiti, ustaz, akak-akak datang digiti kecamatan Kabun. Ustaz, bukan kami ndak niat ustaz mencium tangan laki kami pulang dari solat Jumat ustaz. Bukan kami tak niat, bukan kami tak mau ustaz. Laki kami tu bona yang tak solat Jumat ustaz. Cuba angkat tangan mak, berani ya maknya. Siapa laki awak yang tak solat Jumat? Kalau mak angkat tangan, beko mak jatuh tolak beko. Kebetulan ada puluhnya di siko kan, naklah kacau tu lah. Ngapa kau angkat tangan tadi? Ya abang memang tak salat Jumat abang dah bang. Dan tolak kau ni. Akhirnya jatuh tolak. Demi Allah sekalian, kalaulah seandainya ada seorang suami yang dia dengan sangat mudahnya, dia dengan sangat ringannya meninggalkan ibadah solatnya, bahawa sesungguhnya demi Allah, bagaimana dia akan menyelamatkan istrinya sementara dia menyelamatkan dirinya saja dia tak bisa. Mengapa dia tak menyelamatkan dirinya? Karena dia dengan sangat mudah meninggalkan salatnya. Kalau suami yang luar biasa, dia tidak akan tinggalkan salatnya sekalipun dia sakit, merangkak pergi salat itu. Merangkak.
Ya, dia tidak akan pergi, dia tidak akan meninggalkan ibadah salat itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jadi satu pemahaman bagi kita. Jadi apa yang bisa melembutkan hati kita bersama oma akak, ayahanda bunda, semua yang kita berhadir? Yang pertama, banyak-banyaklah mengingat mati. Ya. Banyak-banyaklah mengingat kematian. Tuan Imam dalam doa tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari mati kami. Bahwa sesungguhnya tadi malam Allah telah matikan kita, tapi dalam bentuk kalimat yang disebut dengan tidur, Bapak Ibu sekalian. Allah Ta'ala matikan kita. Maka setelah itu, sebelum subuh, Allah Ta'ala hidupkan kembali kita. Apa maksudnya ibu kakak yang dimuliakan Allah? Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan bagi awak untuk hidup di atas dunia kau. Ada mak di kampung kami, tengah malam jam sebelum subuh, bang, jago bang. Ya, tengah malam jam 3 malam biasanya mereka salat tahajud bersama istrinya, ya, suaminya. Jam 3 malam, bang jago bang. Ndak jago-jago dah, Mak. Ndak jago-jago. Bang jago bang. Pikiran istri mengatakan, "Oh, laki kami kok ponek." Biasanya tahajud bersama, Pak. Biasanya tahajud bersama, dia bersama suami jam 3 malam, jam 4 pagi. Dijagokannya lakinya, abang jago bang. Ndak bangun-bangun, Bapak Ibu sekalian. Tak bangun-bangun dia. Istri berkata dalam hatinya, oh, laki dan ponek kini kau. Biarlah malam besok ajalah tahajud bersama. Kan begitu ceritanya. Pas waktu subuh, ibu kakak, azan subuh, dijagokannya pula balik. Abang jago bang. Subuh lah bang, lah subuh bang. Jago bang. Ndak jago-jago. Berkata hati ketek, ya Allah, laki dan kau ngapo kau? Laki dan kau ngapo kau? Abang, rupanya lah mati mak. Sudah meninggal, ya Allah mak, lah meninggal abang. Demi Allah mak, betapa banyak manusia hamba Allah di saat tidurnya Allah Ta'ala ambil nyawanya. Tadinya dia bisa tidur bersama suaminya, dia melaksanakan amalan yang luar biasa dan sebagainya. Di tengah malam dibangunkan suaminya oleh istrinya, karena itu menjadi kebiasaan mereka, tak bangun-bangun. Pada waktu subuh dibangunkan lagi, tak bangun-bangun. Rupanya dia telah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Oma. Oh, Oma. Mana suara Mak? Oi mak, masih hidup kan? Mak, kami ingin tanyakan kepada kita ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa kali malaikat Israel mendatangi awak sehari semalam? Ada yang tonton mak? Apa? Berapa kali malaikat maut itu mensilaturahimi, mendatangi siapa? Mendatangi hamba-hamba Allah yang akan dicabut nyawanya. Berapa kali? Dalam hadis dikatakan mak, 70 kali mak. Malaikat maut itu 24 jam sehari semalam mendatangi calon mayat itu. Masya Allah, itu di musim hujan kau Pak. Maka nyanyi agak koruh seketek. Oh, la ilaha illallah. Alhamdulillah. Ya, nah Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa kali? 70 kali Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mendatangi kita, mensilaturahimi kita sebanyak 70 kali dalam satu hari satu malam. Apa maksudnya mak? Tidak kurang dari 30 menit sekali bahawa malaikat maut itu tuh menyilau-nyilau kita Pak. Menengok-nengok awak. Ya mak ya. Kini ko mak, entah di mana malaikat maut togak kini ko. Kita nak tonton kini ko, entah di mana malaikat maut sedang togak. Aduh macamnya Pak. Ada yang bening, ada yang ya. Alhamdulillah. Ikut isyarat ko Bang. Apa dek dua ko? Suruh orang rumah dua kah? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya.
Lebih kurang 30 menit sekali malaikat maut itu mendatangi kita. Timbul pertanyaan mak akak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, entah di mana sekarang itu malaikat maut itu tegak berdiri menengok-nengok kita. Ya, entah siapa yang ditengoknya kini kau mak. Entah di mananya togak kini ke malaikat maut. Kan begitu ceritanya. Terkadang Bapak sekalian kita memahami bahwa tadi kita lagi baru berbicara, datang serinai berbunyi Bapak sekalian, itu tanda ada orang meninggal dunia. Ya Allah, baru tadi fulan tu sedang bicara sama kami, kini nyalah meninggal dunia. Begitulah singkatnya Bapak sekalian waktu manusia ini, ya, bahwa sesungguhnya seorang Nur dan kita semua ini sedang diintai oleh malaikat maut, dan kita tidak tahu sekarang di mana dia tegak berdiri sedang menengok kita hari ini. Biasanya mak, yang ditengok-tengok malaikat maut tu yang agak-agak pucet mukanya seketek. Kalau ada yang pucet-pucet di sigogo, itulah tanda-tanda kan. Makanya jangan pucet-pucet mak, ya. Jangan pucet muka tu, ya. Semangat luar biasa, ya. Walaupun kematian itu adalah satu keniscayaan, al-mautu kal babin, bahwa sesungguhnya mati itu adalah laksana pintu, bahwa sesungguhnya yang menjadi persoalan bukan kematian, tetapi yang menjadi persoalan sejauh mana ibadah kita, persiapan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang mati ini, kami ingin tanyakan Bapak sekalian, Oma, sanggupkah anak mati untuk orang tua? Ada di sini orang rokan, anaknya sanggup mati untuk emak, ya? Ini saya harus pertanyakan ini Bapak Ibu sekalian. Apakah ada hari ini anak yang sanggup mati untuk emaknya? Tengok-tengok dulu mak. Kalau masih berkorek keningnya, kalau masih berkerut keningnya, memberikan duit kepada emaknya, memberikan uang belanja kepada ayahnya, berkorek kening mak. Kalau bahasa kami, masih jauh panggang dari api mak. Ya, masih jauh Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia harus mengetahui bahwa sesungguhnya seorang ibu itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Emak luar biasa, akak-akak luar biasa, demi Allah luar biasa. Dalam hadis dikatakan Bapak sekalian, seorang ibu yang mengandung anaknya di dalam rahimnya, satu gerakan anak di dalam perut emaknya sama dengan pahala solat sunnah 11 rakaat. Akak yang sedang berbadan dua, yang sedang mengandung Bapak Ibu sekalian, satu gerakan anak menendang kakinya, bergorak tangannya di pori omak tu, kan begitu ceritanya mak. Satu gerakan nilai pahalanya kata Rasulullah sama dengan seboleh rakaat solat sunnah mak. Acu boleh hitung mak. Kalau pori lah agak godang, sekitar 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan bergorak-goraknya, betul? Ya kan? Hitunglah surang. Bergoraknya bang, absen cie 2, 3, banyak tu mak. Betul? Ini harus menjadi pemahaman oleh anak-anak kita Bapak sekalian, bahwa sesungguhnya seorang Nur berada di dalam perut emaknya. Mengapa hal ini saya harus katakan Bapak Ibu sekalian? Satu orang istri, satu orang emak bisa merawat anak 10 orang, tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat satu orang ibu, betul? Iya tuh mak. Datanglah omaknya menelpon anaknya. Oh anak, omak nak ke pokan, omak nak ke rumah kalian. Berapa lama mak di rumah kami mak? Sebulan lah. Oh mak, laki kami bekerja mak, bini kami bekerja, anak kami sekolah. Ndak bisa do mak. Bolehlah ke tompe abang cik leh yo. Dia oper-opernya omaknya kak, dia oper-opernya. Alhasil 10 orang anak tak mau mereka emaknya berada di dalam rumahnya. Coba, itu terjadi hari ini. Kami Bapak sekalian, betapa banyak seorang ibu yang umurnya 60 tahun, 50 tahun datang ke kita menangis tentang risalah kehidupan, bahwa anaknya adalah anak yang durhaka. Ada Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, datanglah omaknya, ya, mintu pedusi datang. Nah, 1 minggu mak di dalam rumah tuh, datang bininya, berkata kepada lakinya, abang, bang, oh bang, apa?
Iko mak abang lah seminggu di rumah kau bang. Duduk-duduk ngongkang-ngongkang je. Kalau kami bahasa kami macam itu mak, duduk-duduk ngongkang. Apa bahasa di situ? Hah? Sama duduk-duduk santai saja dia bang. Apalah salahnya emak abang tuh bang? Dia jemur pakaian kita, dia cuci pakaian kita, dia sapu halaman rumah kita, dia urus anak kita. Ya, kalau ada lah mak bini condok itu mak di depan itu kan sungai itu kan, panggil tuan-tuan imam kita, pondam bini itu dalam sungai itu mak diruqyah ramai-ramai. Iya, la ilaha illallah, biar keluar setan mak dalam pikirannya itu. Demi Allah bapak sekalian, ini luar biasa. Ini demi Allah, yang saya bilang mak, saya dilahirkan dari rahim seorang ibu, wahnan ala wahnin, 9 bulan 10 hari melahirkan emak saya. Dilahirkannya saya ke atas dunia ini. Tak sampai di situ saja, keletihan, kecapean daripada orang tua saya merawat saya, disapihnya saya 2 tahun sempurna, haulaini kamilaini, kan begitu. Setelah itu saya disekolahkan, sampai kuliah. Tak pandai saya cari kerja, dicarikan kerja oleh emak saya. Tak pandai saya mencari duit, dibuatkan kebun oleh emak saya. Setelah saya mengenal perempuan, menikah saya kak. Pertama yang saya buat rumah siapa? Rumah bini mak. Tak rumah emak dah. Iya nak pak? Apa bahasanya? Wahai ibunda-ibunda, ayahanda dan bunda adalah orang yang luar biasa. Anak itu kita yang melahirkan, kita yang membesarkan, kita yang mensekolahkan. Tak pandai dia cari duit, kita carikan pekerjaannya. Tak pandai dia mencari duit, kita buatkan kebun sawit, kebun gotah untuk dirinya. Kenalnya dengan bini mak, perempuan, menikah dia dengan perempuan itu. Rumah yang pertama dia buat adalah pasti rumah istrinya. Iya nak? Setelah itu rumah istrinya, omaknya sabar, omaknya ndak bongih dan sebagainya. Setelah itu datanglah omaknya kau tadi, menumpanglah sekitar 1 bulan. Baru 1 minggu bini itu berkata kepada laki, la ilaha illallah, abang berapa lama mak abang di rumah kita kok? Sebulan kecik omak tu. Hei bang, banyak borehnya tu bang. La ilaha illallah, banyak airnya tu bang, banyak borehnya tu bang, banyak lauk pauk kita yang dimakannya bang. La ilaha illallah. Maka itu yang harus kita pahami bapak sekalian, bahawa sesungguhnya tidak boleh di dalam Islam hal yang demikian. Bahawa sesungguhnya kita ini dilahirkan dari seorang ibu yang luar biasa. Maka pemahamannya adalah bahawa sesungguhnya seorang ibu pernah dia sanggup mati untuk anaknya, tapi anak belum tentu sanggup mati untuk emaknya. Maka ukurannya sedikit saja mak, ya, ukuran sedikit saja. Kalau masih berkorek konyang tu, apalagi konyang bini mak, ya, hati-hati mak. Kalau ada perempuan seperti itu, istri seperti itu, tengok nanti mak, dia akan diseperti itukan oleh anak-anaknya nanti. Ya, in ahsantum li anfusikum. Jikalau dia menanamkan kebaikan dia akan terima. Wa in asatum falaha. Kalau dia tanamkan keburukan itu akan kembali kepada dirinya. Maka perempuan yang luar biasa, abang antarkan kami ke pasar mo bang. Iyalah, datang lakinya poi ke pasar, diantarnya bininya. Lah 2 jam, ulun je selesai bini ko belanja leh. Lah 2 jam setengah ulun je leh. Datanglah inya membawa jinjingan 2 plastik asoi godang mak. Datang lakinya bertanya, oh bini, kok banyak bona kok? Apa aja yang diboli? Nak pesta kita di rumah? Indah ada bang. Tapi kok banyak jinjingan, kok banyak plastiknya, kok banyak belanja kita? Abang tonang aja lah bang, tonang. Mula kita pulang. Sampailah pulang ke rumah sekalian. Abang, mau kita hantar 1 plastik untuk oma abang mau bang? Mau bang? Diantarnya mak untuk bintunya mak. Diantarnya, ya Allah, dan punya bini
yang elok hati rupanya, ndak tentu dan selama kodoh diantar oleh istrinya, digonceng oleh suaminya. Abang, mau bang kita pergi ke rumah omak abang. Omak, koma, iko belanja untuk omak ya mak ya. Dilaksanakannya satu kali dalam satu minggu. Itu luar biasa keberkahan itu. Bapak Ibu sekalian, kalau ingin mendapatkan keberkahan hidup di dalam keluarga, adik-adik yang masih muda, yang mungkin sebaya dengan saya, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga, hormati kedua orang tua kalian, baik ayah mertua, ibu mertua, ayah kandung dan ibu kandung kita. Kita akan dapatkan keberkahan itu Bapak sekalian. Tapi terkadang Bapak sekalian, kita tidak semuanya beruntung punya anak. Tidak, tak selamanya kita beruntung punya anak, ya. Bahwa dia lebih condong kepada suaminya, dia lebih condong kepada istrinya, ya, lebih condong dia Bapak sekalian. Padahal Bapak sekalian, pernah kisah Bapak sekalian, seorang ayah, ya, seorang ayah, dia tinggal di rumah anaknya di masa Rasulullah, ya, di masa Rasulullah. Ketika itu sedikit lagi Bapak sekalian, ya, ketika dia bersama anaknya, datanglah anaknya ini Bapak sekalian, dia biarkan ayahnya tidak makan bersama dirinya, ya, dia makan bersama anaknya, padahal satu rumah mak, padahal satu rumah, ayahnya tinggal bersama dirinya, tapi dia sebagai seorang anak, dia sebagai seorang menantu, tak diajaknya ayahnya, tak diajaknya ayah mertuanya untuk makan bersama. Dia makan bersama anak dan istrinya, ketawa-ketawa, bergolak-golak ibu sekalian dan Allah. Apa yang dilakukan oleh ayahnya? Sisa-sisa makanan anaknya itulah yang dia makan. Ya, sisa-sisa makanan anaknya telah dia makan. Maka sampai pada akhirnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak sabar lagi ayah itu yang sedang dalam penderitaannya, maka tiba-tiba ayah itu Bapak sekalian, dia makan nasi dalam rumah anaknya, dia ambil harta anaknya dan sebagainya. Ketahuan oleh anaknya ini, mengadulah anaknya ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku punya ayah, tapi ayah aku itu mengambil hartaku tanpa sepengetahuan diriku ya Rasulullah. Ditanyakan oleh Rasulullah kepada ayah yang bersangkutan, wahai ayahanda, benarkah apa yang engkau lakukan? Menangis ayahnya. Iya ya Rasulullah, saya lakukan itu ya Rasulullah. Saya ambil nasinya, saya makan nasinya tanpa sepengetahuan dirinya ya Rasulullah. Saya ambil hartanya tanpa sepengetahuan dirinya ya Rasulullah. Tapi tahukah engkau ya Rasulullah, perlakuan apa yang dia lakukan kepada diriku? Dia makan bersama anak istrinya, sekalipun tak pernah dia tawarkan kepada diriku ya Rasulullah. Dia makan nikmat bersama anak dan istrinya, ketawa-ketawa sementara aku perutku sangat lapar ya Rasulullah. Tak ada sedikit pun belas kasihannya kepada diriku ya Rasulullah. Aku memakan hasil sisa-sisa makanan anakku. Dahulu ya Rasulullah, ketika anakku susah, seluruh hartaku kuserahkan kepada dirinya. Ketika anakku tak ada yang dia makan, aku sanggup menahan laparku ya Rasulullah, ku berikan makan kepada anakku ya Rasulullah. Tapi sampai hari ini ya Rasulullah, dia sanggup melihat aku kelaparan ya Rasulullah. Dia sanggup melihat aku kelaparan ya Rasulullah. Dia lebih mengutamakan anaknya, dia lebih mengutamakan istrinya ya Rasulullah, sementara aku kelaparan ya Rasulullah. Mendengar bercerita itu Bapak sekalian, Rasulullah menangis. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang ada di dalam hartamu wahai anak muda, itu adalah harta ayahmu. Saking marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ama yang dimuliakan Allah, adakah orang rokan ini, adakah orang yang tinggal di kampung saya yang sanggup membawa emaknya jalan-jalan entah kemana-mana selama 9 bulan 10 hari? Tidak ada, Mak. Oh mak, poi jalan-jalan kita ya mak, selama 9 bulan 10 hari kita jalan-jalan mak, kita habiskan pitih yang banyak kah? Tak ada kak. Tapi omak sanggup 9 bulan 10 hari, ke mana omak pasti membawa anak dalam porik, betul? Kemanapun pergi kita kak, pasti kita bawa. Tak pernah orang rokan kau dekat, ya Allah abang, dan sakit porik, dan nak buang air godang, dan ambil anak kau dulu ya, dan letakkan anak dalam porik, diletakkannya anaknya, baru cirinya bisa.
Indah dah mak, pasti dibawanya mak. Tidur tidur menelentang susah, tidur sebelah kanan susah, mereng sebelah kiri susah. Begitulah keadaan seorang orang tua. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa di dalam pengajian ini kami ingin sampaikan bahwa sesungguhnya keramatnya di atas dunia ini adalah bagaimana seseorang itu bisa memuliakan orang tuanya. Bapak Ibu sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ingat, sesungguhnya saya bukan dilahirkan dari batu, tapi saya dilahirkan dari seorang rahim ibu yang lembut luar biasa. Dilahirkannya saya ke atas dunia ini. Rumah tangga yang bisa menghargai orang tuanya, rumah tangga itu pasti Allah Ta'ala berikan keberkahan di dalam kehidupannya, insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terakhir Bapak Ibu sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang bisa melembutkan hati kita bersama, ya, bahwa yang kedua adalah banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, ya. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ya. Nawaitu taqarruban ilallah, ya ilahana anta maqsudana, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Banyak-banyaklah berzikir. Oh, kalau ada orang mengatakan, Ustaz, Ibu, tak ada zikir ramai-ramai itu, tak ada zikir 5.000, tidak ada zikir 12.000, tidak ada zikir 70.000, itu kata inyo mak. Kata wa enggak. Kalau kata saya ada, karena Allah katakan, mengingatlah engkau kepada diriku dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya, zikran kasira. Ingatlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kalau kita sudah banyak mengingat Allah, insya Allah Allah Ta'ala akan ingat kepada kita. Paling tidaknya mak di saat nazak sakaratul maut kita, ya, sakaratul maut kita, ya, Allah Ta'ala ingat dengan diri kita. Maka apa kebiasaan orang di atas dunia ini, maka itulah yang akan membawa dia mati menghadap kepada Allah. Kalau kerojonya mak, kalau kerojonya pak main judi game online itulah yang akan membawanya mati nanti. Ya nak, ini game online kau mak sampai ke pelosok negeri mak, ya, game online chip tu ha, ya, itu terjadi sekalian. Kalau itu yang membuat sekarang manusia jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, kalau itu yang dia amalkan, maka itulah yang akan membawa dia mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tu. Tapi kalau dia berzikir kepada Allah, maka itulah yang akan mengiringi dirinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimati was sa'adah, sesuai dengan nama masjid ini Bapak sekalian, as-sa'adah, kebahagiaan. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam husnul khatimah. Kalau husnul khatimah itu Bapak sekalian, itu cara Allah Ta'ala mengeluarkan roh dari jasad, ya. Tapi kalau wasa'adah itu keadaan orang, apakah dia berbahagia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat emak, ciptakanlah dalam diri kita, ya Allah, kalau bisa nyawaku jangan dicabut ya Allah. Maksud jangan dicabut bagaimana? Ada dalam satu kisah sekalian, kalau makna dicabut, ada paku di dinding. Ketika emak ayah cabut paku itu pasti menimbulkan bokeh, betul? Maka makna dicabut pasti meninggalkan bekas. Ketika nyawa dicabut pasti meninggalkan bekas, rasa sakit yang luar biasa. Tapi yang kita inginkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan dicabut nyawa itu, tapi ngikut dan keluar dengan sendirinya ketika roh berpisah dari jasad itu mak. Ini harus kita pahami Bapak sekalian. Dalam kisahnya ketika Allah Ta'ala perintahkan malaikat pencabut nyawa, cabut nyawa si fulan, ya, dicabut dari arah matanya, tertulis lafaz Allah Jalla Jalaluh. Kembali lagi malaikat maut itu ke hadapan Allah Ta'ala, ya Allah, aku tak sanggup mencabut nyawanya dari matanya. Apa kemuliaan di mata hambaku itu? Dia tak pernah melihat yang haram, dia hanya melihat kepada yang dihalalkan, dan dia rajin membaca Al-Quran. Cabut dari arah perutnya, dicabut lagi dari arah perut.
tapi tak sanggup malaikat maut, Bapak-Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Apa kemuliaan di perutnya? Jangankan yang haram, yang subhat pun tak dimakannya ya Allah. Cabut dari arah kakinya. Ketika dicabut dari arah kaki, tertulis lafaz Allahu Jalla Jalaluh. Ya Allah, aku tak sanggup. Mengapa tak sanggup? Apa kemuliaan di kakinya? Kaki hambamu itu ya Allah, dia tak pernah pergi ke tempat maksiat, dia hanya pergi ke tempat rumah Engkau ya Allah, beribadah di hadapan Engkau ya Allah. Kaki ini pada pagi ini Bu, Bapak, dilangkahkan ke Masjid As-Sa'adah ini, itu akan membuat satu tulisan Allahu Jalla Jalaluh di kaki kita. Pada akhirnya ya Allah, aku tak sanggup. Wahai malaikat maut, mana telapak tanganmu? Ini ya Allah, ditulis Allah Ta'ala di telapak tangannya Allahu Jalla Jalaluh. Dan engkau turun wahai malaikat maut, di atas kepalanya engkau letakkan telapak tanganmu, engkau letakkan di kepalanya, agak renggang sedikit di ubun-ubunnya. Engkau akan menyaksikan kebesaranku nanti wahai malaikat maut. Turun malaikat maut Bapak sekalian, seakan-akan ini kepalanya diletakkan oleh malaikat maut. Apa yang terjadi ayahanda bunda? Dengan sendirinya roh itu keluar dari jasad itu karena dia menempel ketulisan Allahu Jalla Jalaluh yang berada di telapak tangan malaikat maut itu. Keluar dengan sendirinya. Apa bahasanya mak? Seperti bosi berani. Tahu bosi berani? Ya? Melengket langsung mak. Tanpa dicabut, keluar dengan sendirinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Kembalilah kita kepada Allah radiyatan maradiyah, ridho lagi diredoi. Tidak ada beban sedikit pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah Bapak sekalian dalam tausiah ini ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keberkahan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata yang kurang pada tempatnya, Al-Faqir Muhammad Nur mohon izin, mohon maaf jikalaulah ada kata-kata yang menyinggung perasaan kita bersama. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin